revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Dibuka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria 318, bait 1 dan bait keempat dengan judul Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan lautan senang berseri. Tenaga dan kuat percayaku buat kepunyaannya. Dengan rendah hati hendak ku memuji Yang Maha Esa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah menyertai kami hingga kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing bersama mama, papa, opa, dan oma. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami agar pada ibadah hari ini kami dapat mengerti firman Tuhan yang nanti akan diceritakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur dari kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 20. Kami ulang satu kali lagi dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 20. Kita akan membacakan Mazmur sebagaimana Mazmur dibacakan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau, dan melawan Engkau dengan sia-sia. Demikian pembacaan Mazmur. Seperti kata pemazmur, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Kita akan merespon Mazmur dengan bernyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang
akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 223, bait yang pertama, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Adik-adik, sebelum kita masuk ke pelayanan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Kau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati kami agar kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 7 ayat yang ke-7 sampai dengan 13. Kapan diulangin lagi? Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13. Kita akan membacakannya secara silih berganti. Kafani akan membacakan ayatnya yang ganjil dan adik-adik bersama Kak Mary akan membacakan ayatnya yang genap. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Halo adik-adik kelas kecil, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang pesan Musa dan Harun kepada Raja Firaun. Apa ya kira-kira pesannya? Yuk kita dengarkan ceritanya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan judul perikop Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Dalam cerita ini akan dibahas pertemuan antar 3 tokoh, yaitu Musa, Harun, dan Raja Firaun. Apa sih yang sedang mereka bicarakan saat bertemu? Yuk kita dengarkan ceritanya. Pada masa itu, saat bangsa Israel berada di tanah Mesir, mereka mengalami banyak tekanan dan sangat menderita. Bangsa Israel dipaksa bekerja tanpa henti oleh Raja Firaun. Dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk beribadah kepada Tuhan. Wah, sedih ya adik-adik. Tapi karena Tuhan Allah mendengar penderitaan yang dialami bangsa Israel, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian pergilah Musa didampingi Harun menemui Raja Firaun untuk membawa pesan dari Tuhan Allah.
Pesannya ialah agar Raja Firaun membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dan membiarkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk meyakinkan Firaun agar membebaskan bangsa Israel, maka Harun melemparkan tongkat yang dibawanya dan tongkat itu berubah menjadi ular. Wah, kok bisa ya adik-adik tongkatnya berubah menjadi ular? Pekerjaan siapakah itu? Ya, tentu saja itu adalah pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sanggup bekerja dengan cara ajaib untuk menolong umatnya. Lalu, apakah Firaun mau menerima pesan yang dibawa oleh Musa dan Harun? Tidak. Malahan, Raja Firaun memanggil ahli-ahli Mesir dan menyuruh mereka melakukan hal yang sama, yaitu melemparkan tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Apakah yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian ialah tongkat Harun yang tadi berubah menjadi ular menelan tongkat-tongkat ahli sihir yang berubah menjadi ular itu. Wah, hebat ya adik-adik, Tuhan Allah kita punya kuasa untuk melakukan apa saja untuk membantu umatnya. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Musa, Harun, dan kita semua adalah Tuhan yang sanggup bekerja dengan cara ajaib dalam membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dari itu, kakak mau ajak adik-adik untuk selalu percaya kepada kuasa Tuhan, karena Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang ajaib untuk menolong adik-adik, papa, mama, kakak, dan adik dalam keadaan apapun. Misalnya saat adik-adik sedang sakit, melalui doa yang dipanjatkan oleh papa, mama, dan adik-adik, dan juga melalui istirahat yang cukup dan makan yang sehat, Tuhan dengan cara yang ajaib mampu menyembuhkan adik-adik sehingga adik-adik menjadi sehat kembali. Lalu saat ada ujian di sekolah, dengan belajar yang tekun dan berdoa, pasti Tuhan Allah mampu membantu adik-adik untuk mengerjakan soal ujian, sehingga adik-adik bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, di masa sekarang ini, Tuhan Allah juga menginginkan kita untuk tetap tinggal di rumah saja. Karena jika Tuhan bisa pakai Musa dan Harun untuk melakukan hal-hal ajaib, pasti Tuhan Allah juga bisa memakai kuasanya untuk menyembuhkan negara kita, Indonesia, yang sedang dilanda oleh virus corona. Jadi, adik-adik, mari kita nyatakan keinginan kita untuk terus percaya kepada kuasa Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali adik-adik, selamat hari Minggu. Hai adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas. Peralatan yang harus disiapkan adalah spidol, glue stick, glitter, krayon atau pensil warna juga boleh. Ada gunting, double tip, sama minta bantuan mama, papa, opa, atau oma untuk buat kertas berbentuk hati, lalu berbentuk salib, dan juga kertas putih yang polos. Kita mau buat apa sih ya? Kita mau buat poster. Posternya bertujuan untuk mengingatkan teman-teman kita yang ada di luar sana untuk tetap di rumah saja. Nah, posternya akan jadi seperti ini. Jika adik-adik sudah buat dan sudah jadi, adik-adik bisa kirimkan video. Tapi jangan lupa, harus diucapkan dengan lantang, "Aku percaya Tuhan Yesus selalu menjagaku di setiap waktu."
di rumah saja. Kita akan merespon pembacaan firman dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya bisa dititip ke mama, papa, opa, atau oma, agar pada nanti ketika kita bertemu kembali, adik-adik dapat membawanya ke gereja. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 264, Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita mendoakan persembahan ini secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini berguna bagi gereja dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Doa ini kami alaskan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjaga adik-adik juga keluarga dalam keadaan apapun. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkat bersekutu dengan
Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah selesai beribadah. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kami. Kami juga percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kami, melindungi mama, papa, opa, dan oma, dan semuanya agar selalu mempunyai tubuh yang sehat. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang di luar sana yang sedang menghadapi virus yang sangat jahat. Kami percaya Tuhan selalu melindungi mereka. Tuhan Yesus juga selalu menjaga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk diri kami, agar kami selalu Tuhan Yesus jaga, agar pada minggu depan kami dapat kembali beribadah bersama-sama dengan tubuh dan jasmani yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Adik-adik, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Mari tetap jaga kesehatan di rumah aja dan jangan lupa doa dan baca Alkitab. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name.